Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umura si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi darsina fiqhil muamalat khasatan min kitab at-takrir as-sadida fil masail al-mufidah ya wa nata'allamna bil amsi amma yata'allaq bi babil luqatah ya. Kemarin kita telah mempelajari tentang sebagian besar dari pelajaran yang mengenai tentang bab luqatah atau barang temuan, mulai dari definisi, kemudian dasar hukumnya, kemudian rukunnya, kemudian ada hukum-hukumnya, dan kemudian ada al-amal ba'dal iltiqat, dan kemudian ada huququl luqatah, hak-hak yang harus dipenuhi ketika seseorang menemukan barang temuan tersebut ya. Maka insyaallah fi hadzal yaum nastamir fi darsina amma yata'allaq bi babil luqatah ya. Hari ini kita belajar juga tentang bab luqatah ya. Alhamdulillah, nashkurullah syukran jazilan ya ala hadhihi ni'mah, ni'matul iman wa ni'matis sihah, hatta nastati an nata'allam ma'an fi hadzal fasl mubarak fi fasl awwal syariah. قبل أن نبدأ درسنا اليوم حي نقرأ جماعة قراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم لرضا الله تعالى ولإزالة الجهل وإحياء الدين. اللهم استر عيب شيخنا عنا ولا تذهب بركة علمه منا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang barang temuan atau luqatah ya. Dan kemudian kemarin pembahasan kita sampai di kaifiyatut ta'rifil luqatah, bagaimana tata cara mengumumkan ya, atau mengiklankan atau mengumumkan barang yang ditemukan tersebut ya. Ada yang berupa makani, ada juga zaman. Kalau berupa makan yaitu bi fil maudi alladzi wajadaha fi ya, adalah di tempat di mana barang itu ditemukan, atau misalkan di masjid dekat situ atau di perkumpulan orang-orang yang berada di sekitar situ. Kemudian kalau zaman, waktunya pengumumannya itu dari satu pengumuman ke pengumuman yang lain adalah sampai sekiranya orang itu tidak lupa kalau barang temuan tersebut pernah diumumkan sebelumnya. Jadi bukan pengumuman yang baru. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang muddatut ta'rif ya. Apa itu ta'rif? Ta'rif ini berarti adalah mengumumkan ya, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah itu tadi seperti yang kemarin dibahas adalah mengetahui an ya'rifah atau ma'rifah secara jinsan, qadran, wasifatan dalam barang temuan tersebut. Kalau ta'rif di sini adalah mengumumkan bahwa adanya barang temuan yang ditemukan dengan sebagian spesifikasi seperti berikut gitu ya. Itu namanya at-ta'rif. Atau misalkan diumumkan di masjid ada barang berupa ini, kemudian disebutkan sebagian spesifikasinya, bagi siapa yang merasa silahkan, kan biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang muddatut ta'rif, yaitu berapa lama waktu untuk mengumumkan adanya barang temuan tersebut gitu ya. Kemudian di sini ada pembagiannya, ya ada 3. Yang pertama, idza kana syai'an haqiran jiddan katamrah, kalau misalkan barang temuannya itu merupakan sesuatu yang sangat tidak terlalu berharga ya, atau misalkan hanya sesuatu yang remeh, yang sangat mungkin hampir tidak terlihat oleh pemiliknya gitu ya. Contohnya seperti satu biji kurma yang jatuh di jalan gitu ya, atau misalkan satu buah buah mangga misalkan yang jatuh di jalan dan sebagainya, fala yajibu ta'rifuha,
ya, maka atau tadi seperti contohkan seperti satu biji kurma yang jatuh gitu ya, maka tidak wajib bagi orang yang menemukan untuk mengumumkannya. Wa yastaqilu yastabiddu bihi wajiduha wa yajuzu aqluha, ya, jadi dia bebas daripada untuk mengumumkan tersebut dan dia juga boleh untuk memakannya gitu ya, karena ini sesuatunya yang sekiranya memang tidak berharga bagi pemiliknya. Yang kedua, idza kana syai'an nazaran atau qalilan. Kalau misalkan sesuatu yang ditemukan itu sesuatunya hanya sedikit gitu ya. Misalkan uang berapa, 500 rupiah, atau misalkan uang 100 perak rupiah itu ya, 100 rupiah gitu. Kalau misalkan alladzi la yaqturu ta'assufu sahibihi alaihi, yang mana sepertinya sesuatu tersebut atau barang tersebut tidak mendapat banyak perhatian daripada pemiliknya, fayu'arrifuha, tapi tetap harus diumumkan muddataya libu fiha 'ala dzan anna sahibaha a'rada anha. Jadi tetap diumumkan selama apa? Selama sekiranya seorang tersebut berprasangka kalau misalkan si pemiliknya itu sudah tidak mempedulikannya lagi, atau misalkan hanya beberapa saat sampai sekiranya jika 2 hari 3 hari tidak ada yang mengambil, ya berarti itu sudah tidak dipedulikan lagi karena barang yang sangat kecil atau sedikit. Kemudian yang ketiga ini, nah ini yang sering terjadi mungkin idza kana syai'an nafisan, jika barang yang ditemukan merupakan barang nafisan atau barang yang berharga seperti menemukan mobil atau menemukan motor di jalan dari pemilik, atau emas atau perak gitu ya yang terjatuh, kalung dan sebagainya, fayu'arrifuha sanah, maka harus diumumkan selama 1 tahun lamanya. 1 tahun itu bukan dari waktu ditemukan barang tersebut, tetapi 1 tahun itu dihitung dari pertama kali diumumkannya sampai 1 tahun selama diumumkan itu disebut 1 tahunnya. Tsumma yatamallakuha ba'da dzalika, kalau ingin dimiliki karena tidak ada yang mengambilnya selama 1 tahun maka boleh, tetapi wa yatmanuha idza jaa sahibuha fayarudduha in kanat baqiyah wa illa radda qimataha fil mutaqawwim wa mithlaha fil mithli. Ya, tetapi setelah 1 tahun misalkan terus tidak ada pemiliknya, kemudian sudah menjadi dipakai misalkan sama orang yang menemukannya, kemudian tiba-tiba 1,5 tahun itu pemiliknya datang dan ingin mengambil, maka dia harus menggantinya, atau misalkan barangnya masih tetap dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau misalkan barangnya sudah tidak tetap maka harus menggantinya dengan ganti yang semisalnya atau yang berlaku harga daripada barang tersebut. Watajibu siqatut tamalluk fala yamliku bimujarradi mururi sanah 'ala al-mu'tamad fayaqulu tamallaktu hadhihi sayyarah. Kemudian apabila seorang yang menemukan itu memang berniat untuk memilikinya, misalkan setelah setahun pengumuman tidak ada, maka bukan berarti setelah 1 tahun itu karena tidak ada yang mengambil, tidak ada yang mencarinya, maka dia bilang berarti punya saya, ya, karena bimuru lisanah, karena udah lewat waktunya maka itu tidak bisa, tapi harus ada sighahnya, yaitu dia harus berkata tamalluktu hadhihi sayyarah. Oke, saya jadikan mobil ini kepemilikan saya karena sudah tidak ada yang mengambilnya. Kemudian masih berkaitan dengan at-ta'rif luqatah, ya, ta'rif luqatah. Kemudian di sini ada maratibut ta'rif, bagaimana tahap-tahap cara mengumumkannya. Yang pertama adalah di hari pertama atau misalkan di awal-awal pertama penemuan barang temuan tersebut, an yu'arifa kulla yaumin marrataini tarafain nahar limuddati usbu. Yang pertama adalah mengumumkannya, jadi pertama awal-awal menemukannya yaitu harus mengumumkannya setiap hari sebanyak 2 kali, ya, khususnya harusnya di siang atau sore hari dan jangan malam karena orang tidak ada yang mendengarkan gitu ya. Limuddati usbu, jadi sehari 2 kali selama 1 minggu. Setelah 1 minggu berlalu, an yu'arifa kulla yaumin tarafahu limuddati usbu au usbu'aini. Kemudian mengumumkannya lagi setiap hari sebanyak 1 kali selama 1 atau 2 minggu, ya, berarti ini udah 3 minggu. Kemudian setelah 3 minggu berlalu mengumumkannya an yu'arifa kulla usbu
usbu marrah au marrataini, ya, yaitu mengumumkannya sekarang selama 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, limuddati sab'a asabi, selama 7 minggu. Setelah 7 minggu kemudian tadi tambah 3 minggu, berarti setelah 10 minggu berlalu, an yu'arrifa kulla syahrin, kemudian diumumkannya setiap bulan 1 kali atau 2 kali sampai akhir tahun, mencapai 1 tahun lamanya pengumuman tersebut, ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian selanjutnya, nah tadi jadi yang pertama adalah kaifiyah daripada ta'rifnya itu. Ada yang kalau secara tempat mengumumkannya di tempat di mana ditemukan barang tersebut, kemudian zamannya itu harus tidak terputus atau jadi supaya orang itu tidak mengira pengumuman yang baru itu pengumuman baru, tetapi itu adalah terusan daripada pengumuman yang lama tersebut. Kemudian waktunya itu dibagi menjadi 2, muddatut ta'rif menjadi 3, kalau tergantung kepada sesuatu yang ditemukan. Kalau sesuatunya hakir atau sesuatunya sedikit atau sesuatunya nafis atau berharga, maka berbeda pula jangka waktu pengumuman tersebut. Kemudian tadi ada marotib, tahapan-tahapan daripada pengumuman, dari mulai ditemukan barang tersebut sampai akhir tahun tersebut, ya. Jadi harus lebih diseringkan di awal-awal, tetapi masih terus kesinambungan sampai akhir tahun, meskipun sampai kepada tahap akhir-akhir tahun ini sudah menjadi jarang, gitu ya, pengumumannya. Kemudian ada juga mas'alatun idza arada hifdhaha duna tamallukaha fahal yajibu alaihi ta'rif, ya, kalau dia menemukan barang tersebut dan mengambilnya hanya untuk menjaganya, apakah wajib baginya untuk mengumumkan bahwa barang tersebut ada di dunia? Nah, maka di dalam permasalahan ini ada khilaf yang sangat kuat, tetapi al-mu'tamad yaitu dia yajibut ta'rif, fa in akhadha dia wajib mengumumkan barang temuan tersebut meskipun dia hanya mengambilnya untuk menjaganya. Kemudian sekarang adalah al-mu'nah muddatut ta'rif. Misalkan seseorang menemukan mobil atau menemukan emas atau menemukan anggur, atau misalkan 5 kilo kurma muda dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang biaya perawatan daripada barang temuan itu tanggung jawabnya siapa? Yang pertama adalah alal malik, yaitu biaya perawatannya itu adalah bagi orang yang memilikinya atau si pemiliknya yang belum ditemukan tersebut, ya. Kalau misalkan memang orang yang menemukan hanya bertujuan untuk menjaganya, wa yuzu an takuna mu'natuhu minal luqatah. Nah, bisa juga biaya perawatannya itu dari barang temuan itu sendiri. Misalkan menemukan 10 kilogram kurma muda, maka sebagiannya dijual dan sebagiannya lagi untuk perawatan kurma yang lainnya hingga dia menjadi tamar dan sebagainya, kemudian dijadikan atau dijual dan dijaga kimahnya atau harganya, gitu ya. Fa in lam yumkin, kalau misalkan tidak bisa juga, maka serahkan kepada qadi, maka nanti mu'nahnya atau biaya perawatannya akan ditanggung oleh Baitul Mal. Kalau misalkan kemudian pemiliknya datang, maka harus diberikan kepada pemiliknya, dan apabila ada biaya yang bebankan oleh yang dibebankan oleh orang yang menemukannya, maka minta ganti rugi kepada malik itu tidak apa-apa, gitu ya, asalkan dia bersyahid atau bersaksi bahwa dialah yang memberikan biaya perawatan kepada barang temuan tersebut. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Untuk penjelasan hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Nafa'anallahu bi ulumi masyaihina fid dharaini amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita semua dan Allah bukakan kita pemahaman dengan sebaik-baiknya pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.